Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Saya di sini akan mempresentasikan dari tugas hukum ekonomi syariah, yaitu macam-macam akad dalam muamalah. Dan yang pertama yaitu ada pengertian akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima atau pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukannya akad adalah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku Sabri Samin menjelaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan. Yang penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan. Istilah al-aqdu atau akad dapat disamakan dengan istilah verb tenis atau perikatan dalam KUH Perdata, sedangkan istilah al-ahdu atau janji dapat disamakan dengan istilah perjanjian. Dan yang selanjutnya di sini ada macam-macam akad. Yang pertama, berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun seperti sah atau tidak sahnya suatu akad. Dan yang kedua ada berdasarkan barang diserahkan atau tidak, baik berupa benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan yang ketiga di sini juga ada berdasarkan apakah syarak telah memberi nama atau belum. Seperti contoh akad yang telah dinamai syarak seperti jual beli, hibah, gadai dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai syarak tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan selanjutnya yaitu adalah contoh akad dalam lembaga keuangan. Yang pertama yaitu ada satu, akad transaksi syariah. Islam merumuskan suatu siklus ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain yang selama ini kita kenal. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dari panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Dari dasar tersebut, maka sistem ekonomi syariah dalam membangun jaringan transaksinya yang disebut akad-akad syariah memiliki standar istilah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu ada perbankan syariah, yaitu adalah tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN MUI/4/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang ketiga yaitu adalah pembiayaan syariah. Pada sisi financing, mudharabah pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan mudharabah, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus atau mudharabah muqayyah. Produk pembiayaan mudharabah ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN/MUI/4/2000 tentang pembiayaan mudharabah qirad. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.